Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hasan dengan NIM M0403241075 dari kelompok 11 paralel 1 mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna. Mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek yaitu hasil akhir dari mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna. Mana untuk studi case-nya itu ada mobile DKN, di mana itu judulnya ada optimalisasi aksesibilitas layanan info fasilitas kesehatan. Di mana proyek ini itu berfokus pada bagaimana untuk membantu pengguna menemukan fasilitas kesehatan BPJS secara cepat dan efisien. Untuk objek proyek kali ini tuh adalah fitur info lokasi Paskes pada mobile JKN. Mungkin banyak yang bertanya kenapa fitur ini tuh sangat penting. Karena Mobile JKN merupakan aplikasi layanan kesehatan publik yang berskala nasional yang digunakan oleh peserta BPJS. Namun ketika pengguna ingin mencari fasilitas kesehatan terdekat, ada beberapa masalah yang akan dihadapi oleh pengguna BPJS, seperti proses pencarian yang cukup panjang dan administratif. Oleh karena itu, untuk proyek kali ini tuh kita berfokus untuk merancang ulang pengalaman pencarian fasilitas kesehatan agar lebih cepat dan lebih efisien. Di mana pertanyaan utama untuk yang mendasari proyek kali ini itu mengapa sih fitur pencarian info Vaskes ini sangat penting? Nah, hal ini tuh konteksnya tuh di mana ada urgensi layanan kesehatan, di mana pada situasi medis atau ketika kita sakit, waktu itu adalah variabel kritis, di mana eh, fitur info lokasi Vaskes ini bukan hanya sekedar direktori alamat, tetapi juga sebuah instrumen di mana agar kita dapat menemukan dengan cepat fasilitas kesehatan yang ingin kita tuju agar kita bisa eh, bisa untuk cepat mendapatkan penanganan medis, di mana untuk redesign ini itu didasari pada prinsip accessibility first, di mana kita tuh memastikan setiap individu termasuk pendatang baru dapat mengakses Vaskes tanpa ada hambatan kognitif. Dari observasi atau riset pada LKP 7 dan 8 ditemukan bahwa ada beberapa problematika fitur atau UX barrier pada mobile JKN ini. Di mana yang pertama itu navigasinya itu tersembunyi di mana ketika kita ingin mencari fitur info lokasi Paskes itu sangat lama dikarenakan ikon-ikon yang ada pada aplikasi itu bertumpuk sehingga pengguna kesulitan untuk menemukan ikon info Pascas. Terus yang kedua ada manual overload, di mana ada kewajiban kita untuk eh, drop atau memilih wilayah seperti provinsi dan kota, dan itu dilakukan secara manual. Nah, hal itu membuat eh, para user itu sangat membingungkan dan membuat dari tas itu sangat panjang untuk dilakukan. Terus yang ketiga ada informasi miskin, di mana maksudnya ini ada pada daftar Paskes yang pada daftar Paskes di BPJS di Mobile JKN ini itu hanya berupa tes alamat tanpa indikator jarak dan status operasional, yaitu apakah klinik ini buka atau tutup. Nah, di mana ada ringkasan produk dan tas yang terpilih, di mana tas yang saya pilih yaitu yang sudah saya mention tadi, di mana ada
mencari fasilitas kesehatan terdekat, dan platform yang saya gunakan itu ada Mobile JKN. Terus alasan pemilihan tas ini tuh, tas itu merupakan gerbang yang sangat apa ya, eh, penting atau krusial sebelum mendapatkan penanganan medis. Di mana ketika kegagalan penemuan lokasi Paskes itu bisa berakibat pada keterlambatan penanganan kesehatan bagi pengguna. Di mana ada tiga subtas, di mana yang pertama ada mengaktifkan koordinator secara otomatis tanpa input teks. Terus yang kedua ada mengetahui status jam, seperti jam berapa buka dan jam berapa tutup. Terus yang ketiga ada memulai panduan navigasi, di mana itu adalah rute jalan yang akan kita lalui sampai ke fasilitas kesehatan tersebut. Terus ada existing task flow dan friction, di mana ini tuh sebuah alur yang sangat-sangat rumit yang harus kita lalui sebagai pengguna aplikasi mobile JKN. Nah, hal ini tuh menciptakan beban operasional yang tinggi atau kognitif. Seperti yang lihat di layar, di mana yang pertama itu ketika kita ingin menggunakan tas InfoVaskes ini, yang pertama itu kita ke menu beranda atau ke menu utama, terus kita memilih provinsi, dan terus memilih kota, dan akan keluar hasil tes yang sesuai pemilihan provinsi dan kota. Kenapa ada keluar app ini? Di mana keluar app ini untuk kita membuka aplikasi seperti Google Maps untuk mencari eh, informasi seperti jam buka dan jam tutup dan juga rute perjalanan. Di mana ada analisis fraction itu gesekan, di mana yang pertama itu menelusuri icon di tengah yang berhadapan yang padat informasi. Terus yang kedua itu kita mendrop atau membuka pilihan provinsi, dan kita yang kedua ada memilih kota. Terus ada evaluasi, yaitu muncul daftar Paskes hanya berupa teks alamat. Nah, yang terakhir ada kita menyalin alamat teks alamat Paskes tersebut untuk kita telusuri ulang di Google Maps. Nah, hal ini tuh sangat membuat para pengguna BPJ, pengguna Mobile JKN itu sangat kewalahan. Terus yang ketiga, ya, terus ada profil pengguna utama atau persona. Nah, di mana berdasarkan hasil analisis yang saya dapat, di mana Arif ini adalah pendatang baru di Kota Bogor yang berusia 19 tahun dan merupakan sebuah mahasiswa baru IPB University dan tinggal di Dramaga, di mana ada pain points-nya, di mana ada drop down administratif yang sangat membuang waktu pada saat menggunakan aplikasi PPJ, aplikasi mobile JKN. Terus ada kebingungan istilah FKTP versus klinik Pratama. Dan yang ketiga ada yaitu tidak mengetahui klinik mana yang beralamat dekat dengan tempat dia berada. Terus ada empathy map. Nah, dari tiga empathy map ini, saya menganalisis di mana yang pertama ada say dan do, di mana eh, para pengguna atau user itu ragu mana yang paling dekat karena tidak ada info jarak. Mereka lebih sering menggunakan Google Maps untuk mengetahui hal tersebut. Terus yang kedua ada Think dan Feels, di mana JKN mobile ini tuh terasa kaku, di mana para user itu masih was-was pada vaskes yang didatangi ternyata tutup atau tidak. Terus ada pains, di mana ada drop down manual panjang, dan itu merupakan beban yang sangat eh, besar bagi para user yang mengalami gangguan kesehatan. Terus ada POV atau point of view,
Nah, dari POV ini yaitu ada insight utama yaitu HDC di mana Human Centered Design di mana memerlukan cara yang cepat untuk menemukan vaskes terdekat karena alur manual akan menghambat penanganan medis dengan cepat. Terus ada HMW yaitu How Meet We di mana nah how meet we itu ada tiga di mana ada otomatis, efisiensi, dan transparansi di mana untuk otomatis ini bagaimana kita bisa menggantikan input manual dengan deteksi lokasi otomatis berbasis GPS. Yang kedua ada efisiensi yaitu bagaimana menyederhanakan alur navigasi yang tadinya beberapa langkah hanya menjadi 1 sampai 2 langkah untuk menemukan vaskes terdekat. Terus ada transparansi di mana bagaimana menampilkan informasi operasional dan jarak secara real time di layar utama. Terus ada fase editing cluster solusi juga dibagi menjadi tiga, di mana ada akses cepat, di mana shortcut atau cari terdekat saat berada di menu info Vaskes Mobile JKN. Terus yang kedua ada GPS Auto Detect, di mana penghapusan drop down wilayah seperti sistem langsung membaca dari koordinat HP kita. Terus ada real time info atau info real time, di mana status buka atau tutup eh, dan juga estimasi antrian yang sinkron dengan fasilitas kesehatan. Nah, ini ada Custom Journey Map atau CJM. Nah, di mana CJM ini ada beberapa fase, di mana ada fase discovery, di mana itu aksi untuk pengguna itu melakukan scrolling beranda untuk mencari menu fasilitas kesehatan, di mana ada pain points-nya atau hambatan di mana ya seperti kita mention tadi ada icon fiturnya itu sangat banyak sehingga untuk mencari icon fitur info Fastpass ini sangat perlu waktu yang lama. Terus ada use fase use di mana aksinya itu input manual provinsi dan kota. Di mana drop down ini berlapis yang akan membuang waktu dalam kondisi darurat. Hal ini tuh membuat user sangat kesal. Terus ada evaluasi di mana melihat di mana aksi pengguna itu melihat daftar Vaskes tanpa adanya data di mana pain points atau hambatannya informasi jarak tidak tersedia. Hal ini akan membuat para pengguna atau user kebingungan. Terus ada perbandingan old dan new flow, mana ada aspek input lokasi darinya kita memilih secara manual, terus kita akan melakukan redesign yaitu kita menggunakan otomatis GPS, menggunakan lokasi para user di mana ada justifikasi lah alasannya itu di mana hal itu mampu eh, melakukan reduksi waktu input hingga 70% saat darurat. Terus ada aspek informasi jarak di mana hanya teks alamat statis. Hal ini tuh untuk di desain itu kita menaruh radius jarak dan durasi tempuh di mana ada alasannya itu untuk meningkatkan kepercayaan untuk para user. Terus ada langkah tas di mana kita akan membuat darinya ada 5 sampai 7 klik, kita akan redesign hanya 2 klik saja. Di mana hal ini tuh akan efisiensi sesuai dengan teori yang sudah kita riset. Terus ada solusi Health Pocket UI, di mana ada value untuk user, di mana ada otomatisasi di mana tidak perlu lagi. Ya, seperti kita tadi mention, kita menggunakan GPS otomatis dan untuk kepastian di mana kita tahu persis jarak dari lokasi kita untuk sampai ke Vaskes. Terus ada rute atau navigasi langsung di dalam aplikasi. Mana untuk landasan teorinya itu berasal dari Nielsen. Mana kita perlu memakai mental mode navigasi maps yang sudah umum agar para user itu tidak belajar lagi. Nah, ini ada rangkaian struktur yaitu LOFI atau low fi.
di mana untuk eksplorasi struktur awal untuk memvalidasi alur fungsi tanpa intervensi. Di mana fokus fase Lofi ini yang pertama ada memvalidasi kerangka logika, yaitu penempatan fungsi navigasi tanpa distraksi warna atau branding. Terus ada memastikan tombol pemicu koordinat GPS diletakkan di bagian bawah layar sebagai jangkauan jempol utama. Terus ada yang ketiga atau yang terakhir itu ada kita akan menyusun tata letak daftar klinik terstruktur rapi pada bawah area peta, di mana hal ini akan mempertahankan rasio tampilan visual terhadap data tekstual. Nah, ini untuk prototipe baru atau Locket UI-nya, di mana yang pertama ada tampilan antarmuka atau mockup. Nah, ini tuh tampilan hi-fi-nya, di mana yang pertama ada dashboard, yang kedua ada GPS trigger, terus yang ketiga ada detail dan rute estimasi antrian, terus ada list atau navigasi. Nah, mungkin kita akan coba melihat hasil prototipe yang udah kita bikin. Baik, seperti yang kita lihat, ini adalah tampilan utama hasil dari prototipe kita. Di mana hasil tampilan utama itu kita berada di dalam dashboard mobile JKN. Di mana seperti yang kita lihat, kita udah melakukan redesign yaitu mengurangi icon-icon yang ada pada halaman utama sehingga untuk para pengguna atau user bisa langsung melihat fitur yang sering dipakai misalnya seperti tas saya yaitu ada info lokasi Paskes. Kita bisa langsung menekan tombol info lokasi Paskes. Nah, seperti yang kita lihat di pada bagian ini terdapat GPS otomatis yang akan langsung menyambungkan pada GPS yang ada di handphone para pengguna atau user. Jadi hal ini tuh mampu membuat para user lebih cepat untuk menemukan lokasi pasca yang terdekat dengan mereka. Tetapi kita juga telah melakukan riset ketika ada eh, handphone atau handphone para user yang bermasalah dengan GPS-nya, kita telah membuat yaitu memilih dengan lokasi manual. Tapi kita akan coba menggunakan lokasi saat ini. Nah, setelah menekan atau memencet GPS otomatis, kita akan langsung ke bagian daftar Paskes. Nah, hal ini tuh berdasarkan jarak pengguna dari lokasi Paskes yang terdekat, mana kita bisa memilih rute. Nah, dalam rute ini, seperti yang dibilang tadi, di mana pada desain sebelumnya terdapat hal-hal yang kurang, seperti jarak dan waktu, apakah dia buka atau tutup. Bisa kita lihat untuk di desain yang udah kita bikin, di mana di sini terdapat jarak, itu ada 10 menit, terus ada
informasi buka atau tutup, dan kita akan bisa lihat detail yang lainnya seperti ada estimasi antrian, ada layanan yang tersedia, ada nomor telepon, dan kita bisa langsung memulai perjalanan dengan menekan tombol mulai. Nah, hal ini akan membawa kita pada frame navigasi di mana kita akan dipandu oleh layanan seperti Google Maps. Mana untuk prototipenya seperti itu. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya di mana ada di mana ada perubahan utama dan existing. Di mana untuk pilih provinsi kita hilangkan, pilih kota kita hilangkan, dan kopi halaman kita hilangkan. Kita akan menambahkan yaitu ada GPS otomatis detect, ada status buka atau tutup, terus ada navigasi instan. Nah, untuk landasan teori UX itu di mana kita berpatokan pada Nielsen heuristic, di mana user tidak perlu mengingat wilayah, melainkan sistem GPS yang akan menjanjikan secara langsung atau otomatis. Terus ada Gestalt Law of Proximity, di mana informasi jarak dan status buka diletakkan dalam satu kartu atau satu frame agar para user itu cepat mengelola data Fastcache. Terus yang ketiga, yang terakhir ada Fitzroy, di mana tombol navigasi dibuat berukuran lebar dan berada di area jangkauan jempol guna meminimalkan waktu respon saat sakit, seperti yang dilihat. Terus ada rencana usability testing, di mana untuk pertama itu kami menggunakan skenario mesh, di mana ketika sakit, cari klinik PJS terdekat masih buka pada sekitar Dramaga dan menyalakan rute navigasi. Terus untuk partisipasi kita mengumpulkan 3 sampai 5 orang, yaitu ada mahasiswa ataupun masyarakat umum, khusus pengguna mobile JKN ataupun yang udah berpengalaman. Terus yang ketiga ada rencana usability testing. Yang pertama ada mission success, di mana berhasil sampai rute navigasi. Terus ada time on task, di mana kita menargetkan di bawah 15 detik. Hal itu akan membuat efisiensi. Terus ada misclick rate, di mana area klik yang salah sedikit. Nah, ini adalah match setup kita yang udah kita bikin dan udah kita sebar, di mana terdapat sekitar ada 5 fitur yang akan kita coba, seperti mencari vaskes terdekat, menemukan pilihan, ada informasi vaskes, daftar vaskes, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah hasil testing yang udah kita sebar, di mana untuk mencari vaskes terdekat, untuk sukses rate-nya itu di 100%. Mungkin bisa dilihat beberapa datanya. Nah, untuk hasil testing ini udah kita olah dan kita mendapatkan yang pertama, nah, ada quantitative performa usability, yaitu pengujian ini berbasis skenario melalui platform mesh, ada ringkasan KPI, performa tugas, dan validasi pengguna. Untuk sukses rate-nya tersendiri ada untuk semua tas di sekitar 93,5%, di mana sebagian besar partisipasi menyelesaikan tas atau misi tanpa hambatan. Terus ada average time on task-nya untuk keseluruhannya berada di 21 detik, 4, 21,4 detik. Di mana pencarian dan navigasi cepat serta efisien. Terus ada sistem usability score, di mana untuk skornya ada di 4,8 per 5. Alur, di mana alur baru dinilai intuitif dan akan mudah dipahami dan membuat para user nyaman. Di mana ada ringkasan performa tugasnya, di mana ada menemukan pilihan Paskas, melihat informasi lengkap, menuju lokasi, dan menyimpan Paskas.
di mana rata-rata sukses rate-nya itu berada di atas 80%. Terus untuk eh, average durasinya di, di bawah 30 detik, dan ada misklik. Nah, di mana ringkasan performa tugasnya itu di mana eh, 100% yes pada daftar Vaskes cukup jelas untuk membantu pilihan pengguna, dan ada 85% yes dan 15% no. Mana masih perlu perbaikan pada penempatan fitur simpan favorit atau riwayat Vaskes. Di mana Health Logout UI ini tuh menunjukkan adanya performa usability yang sangat tinggi dengan rata-rata keberhasilan itu 93,5% untuk pencarian Vaskes Vaskes yang cepat, efisien, dan minim hambatan. Terus di mana ada identifikasi hambatan, di mana ada log perilaku user, yaitu yang pertama di mana ada facility list, ada open detail, ada back to list, ada search save. Terus yang ketiga ada identifikasi hambatan, di mana ada sebagian besar kecil pengguna melakukan navigasi untuk menemukan fitur simpan favorit. Di mana yang pertama ada discovery, itu simpan fitur pada Pascas, di mana ada add evidence, di mana ada misklik dengan rata-rata 12,5%, dan para responden menyampaikan di mana ada mungkin tas yang mau disimpan bisa ditaruh pada sebagian list Pascas saja. Di mana kategorinya itu ada navigation findability, di mana severity-nya itu 3/4 mayor. Terus ada loading GPS dan visibility, di mana evidence-nya itu waktu awal tas meningkat karena menunggu izin dari GPS, di mana responden itu mengatakan sempat bingung pas map loadingnya agak muter di awal. Terus ada kategori feedback atau visibility of system, di mana statusnya itu severity 2/4 moderate. Di mana ada moderate, mayor, ada moderate, ada critical, mayor, moderate, ada minor. Untuk critical tidak ditemukan. Untuk mayor, penempatan fitur bookmark atau fitur simpan. Terus ada moderate yaitu feedback GPS, dan minor tidak ditemukan. Terus ada action item dan iterasi desain berbasis data. Di mana ada tiga solusi konkret yang kita usulkan untuk meningkatkan discoverability, feedback system, dan kejelasan informasi. Yang pertama ada optimalisasi fitur bookmark. Yang kedua ada loading state GPS dan peningkatan informasi jarak. Terus ada yang terakhir mungkin ini ada rencana implementasi atau metode verifikasi, di mana yang pertama ada prototype cepat, yang kedua ada A/B test discovery icon bookmark, terus yang ketiga dari run mesh untuk mengukur perubahan misklik dan success rate, di mana prioritasnya seperti tadi ada bookmark itu major, GPS feedback itu moderate, dan jarak atau status minor. Di mana iterasi difokuskan pada discoverability, feedback sistem, dan kejelasan informasi supaya pengalaman pencarian fasilitas kesehatan menjadi lebih cepat dan minim hambatan. Terus ada refleksi dan kesimpulan akhir, di mana yang pertama ada validasi solusi atau UX goals-nya, di mana koordinat GPS terbukti sukses melompati alur manual yang menjadi hambatan terbesar pada mobile JKN dan menghapus beban administrasi hiperlokal, di mana tujuan efisiensi pengguna berhasil dicapai secara teoritis itu melakukan penyederhanaan dua langkah pencarian menjadi struktur dua klik yang transparan. Terus yang kedua ada insight design thinking, di mana
Kami belajar bahwa merancang untuk fasilitas layanan publik skala nasional akan memerlukan empati yang radikal. Terus ada pengembangan selanjutnya untuk kita sendiri. Yang pertama ada integrasi antrian real time. Yang kedua ada simplifikasi terminologi. Untuk integrasi real time ini, di mana mengintegrasikan sisa nomor poliantrian dan kepastian jadwal praktik dokter secara real time. Untuk simplifikasi terminologi itu mengadakan pengujian literasi A atau B testing untuk mengubah teknis medis yang kaku. Mungkin sekian hasil pembahasan untuk proyek desain pengalaman pengguna. Jika ada kesalahan dan jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.